Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiati, calon guru penggerak Angkatan 7, Kabupaten Sopeng, SMP Negeri 1 Mario Liwawo. Baik, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Dalam pemaparan materi di sini saya menggunakan model refleksi atau 4F. Yang pertama adalah peristiwa, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah pembelajaran, dan yang terakhir adalah penerapan. Pada proses pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, saya akan mencoba memaparkan dari keempat model refleksi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah peristiwa, di mana momen yang paling penting dan mencerahkan bagi saya, yang pertama mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai acuan dan memahami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana guru bertindak sebagai among yang bertugas menuntun murid, serta adanya pernyataan dari Ki Hajar Dewantara mengenai menghamba pada anak. Yang kedua, mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang bisa dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas sebagai guru, sehingga dalam proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Tiga, mengenai modul 1.1 dan 1.2 dilaksanakan juga proses diskusi, sehingga kami para CGP merasa tertantang untuk membekali diri menjadi guru penggerak untuk lebih baik dalam melaksanakan tugas sebagai pengajar di sekolah. Selanjutnya, pada peristiwa ini ada dua hal yang dapat diperhatikan. Yang pertama yaitu bagaimana momen yang paling menantang bagi saya adalah satu, pada saat melakukan aksi nyata yang harus dikaitkan dengan penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara serta nilai dan peran guru penggerak. Dua, di mana harus mengerjakan setiap tugas dengan batas waktu yang telah ditentukan, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok yang tersedia di LMS. Selanjutnya, dalam peristiwa ini, bagaimana keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang menghamba pada anak, di mana pendidikan haruslah berorientasi pada siswa untuk tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga pada saat itu guru harus menjadi tauladan bagi muridnya yang bisa dikatakan sebagai pembiasaan kepada murid
maka dikatakan bahwa kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2, yaitu modul ini bisa dikatakan bahwa keduanya merupakan proses pembelajaran yang memberikan kepada peserta didik bisa jadi pemimpin dalam proses pembelajaran, dan nilai yang dilakukan guru di sini adalah bagaimana menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan berdasarkan nilai-nilai dari guru penggerak. Selanjutnya, tentang perasaan, di mana pada kala itu ketika mempelajari modul ini, saya benar-benar mendapatkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi saya, di mana saya merasakan bagai kertas kosong berada di gurun pasir yang haus akan air, tapi pada akhirnya mendapatkan ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, berharga, dan sangat luar biasa pada pendidikan guru penggerak ini. Sehingga saya mempunyai rasa syukur dan bahagia adanya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk belajar pada program guru penggerak, karena di mana pada saat ini kami masih minim dalam hal apakah itu model, metode dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga adanya kegiatan ini maka saya merasa tergugah untuk membenahi diri dan mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang didapat, dan termotivasi juga untuk mempraktikkan dan berbagi dengan guru di komunitas saya. Selanjutnya yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa seorang guru adalah guru yang mengajar dalam kelas secara monoton sebagai pusat pembelajaran. 2, seorang guru adalah guru yang berorientasi kepada murid, duduk, diam dalam kelas mendengarkan materi yang disampaikan. 3, seorang guru hanya melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan KKM. Yang keempat, saya seorang guru tidak pernah berkolaborasi secara utuh dengan teman sejawat di sekolah. Sehingga sekarang saya berpikir bahwa saya harus mampu, 1, menjadi pemimpin yang berpihak pada peserta didik dengan beberapa inovatif yang bisa membantu dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 2, memberikan waktu dan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi bakat masing-masing. 4, ciptakan kolaborasi antar sejawat atau sesama mapel di sekolah. 4, membagi praktik baik yang pernah dilaksanakan kepada guru lain. Kemudian refleksi yang terakhir adalah penerapan. Ada beberapa rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang, yaitu berdasarkan nilai daripada guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, yaitu diharapkan guru mampu menjadi tauladan, menjadi contoh, dan mampu menuntun peserta didik. Yang kedua, inovatif, yaitu di mana seorang guru
mampu menciptakan permainan yang menyenangkan dalam proses pembelajaran supaya peserta didik tidak akan merasa jenuh atau bosan dalam mengikuti pelajaran pada saat itu. Misalnya ada inovatif model game, ada model tebak gambar, ataukah ada model kuis. Yang ketiga adalah reflektif, yaitu mengarahkan siswa bagaimana mereka berpikir menyelesaikan suatu masalah dan selalu terbuka baik sesama teman maupun pada guru yang ada di sekolah. Yang keempat adalah mandiri, berinisiatif memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik dalam mengembangkan potensi dan bakat dimiliki masing-masing dan selalu memberikan motivasi. Kemudian yang terakhir adalah kolaboratif, yaitu melakukan kolaborasi dengan sesama guru, baik teman sejawat maupun sesama guru mapel yang ada di sekolah, sehingga tercipta proses pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.